Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di YouTube channel Bowo Sulaiman. Dan akhirnya gue nggak tahan juga untuk memberikan komentar ya mengenai Indonesian Idol season yang ke-11. Kalau udah ngomongin Indonesian Idol, pasti semuanya setuju ya. Kalau Indonesian Idol itu adalah program pencarian bakat tarik suara terbaik atau nomor satu yang ada di Indonesia. Tapi ini khusus untuk lagu pop ya, kalau dangdut udah beda lagi. Tapi yang pasti, memang Indonesian Idol ini sekarang sudah ditunggu-tunggu oleh para remaja yang ada di seluruh Indonesia untuk menjadi idola baru. Dan memang harus diakui kalau Indonesian Idol sekarang ini di tahun-tahun belakangan ini memang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun awal penyelenggaraan dari Indonesian Idol. Tapi setelah 15 tahun penyelenggaraannya semakin lebih baik sih, dan akhirnya sekitar 4-5 tahun belakangan ini Indonesian Idol sudah kembali menunjukkan jati dirinya sebagai memang program pencarian bakat bernyanyi. Mereka dengan suara yang bagus, olah vokal yang bagus, yang memang layak untuk menjadi bintang, itulah yang menang gitu ya. Tapi memang harus kita akui faktor SMS juga menjadi penentu. Nah, faktor SMS inilah yang terkadang menjadi sesuatu hal yang mungkin ada yang bilang gak fair, ada yang bilang fair. Karena kalau sudah SMS diberikan kepada para pemirsa, otomatis siapa yang memiliki modal yang banyak, siapa yang memiliki budget yang besar, siapa yang memiliki penggemar yang banyak, itulah biasanya yang memiliki SMS yang tinggi. Tapi gue yakin semakin hari para penonton Indonesia atau netizen Indonesia itu semakin pintar kok. Mereka tahu mana yang bagus, mana yang berkualitas, mana yang enggak gitu ya. Sehingga kalaupun itu bukan idola dari dari daerah mereka misalnya, penyanyi dari daerah mereka, kalau memang bagus mereka pasti akan dukung. Dan itulah kelebihan Indonesian Idol di sesi-sesi 5 tahun belakangan ini ya. Karena bagaimanapun juga para penontonnya udah mulai cerdas, udah mulai tahu kelebihan dan kekurangan dari penyanyinya gitu ya. Memang yang juara itu memang memiliki suara atau karakter vokal yang luar biasa ya. Namanya juga mencari idola penyanyi baru gitu ya, bukan mencari mereka yang cakep, yang cantik, yang ganteng, walaupun itu juga ikut menjadi unsur penentu juga dalam kemenangan mereka. Oke, kita balik lagi informasi mengenai kemarin yang tersisih dan mereka yang maju gitu ya. Kemarin itu memang agak-agak sedih juga ya, karena banyak mereka yang diunggulkan ternyata harus keluar dari kompetisi ya. Namanya juga ajang pencarian bakat di mana SMS diutamakan dan privilege dari dewa juri itu hanya sekali saja. Namun mungkin kita agak sayangkan gitu ya, mengapa semua juri, kalau gue sendiri ya, ini pendapat gue pribadi, bukan pendapat dari manapun, sangat disayangkan mengapa juri empat-empatnya sudah mengambil privilege tersebut. Nah, mungkin juri memiliki penilaian masing-masing, namun saya itu cuma memikirkan bagaimana untuk minggu ini gitu ya, karena ada 10 lagi yang akan bertarung, sehingga privilege itu hanya satu saja yang dimiliki, yaitu Rosa. Karena Rosanya izin digantikan oleh Titi DJ, jadi privilege itu tidak bisa digunakan. Nah, Rosa cuma hanya memiliki satu saja, dan dia harus menyelamatkan, mungkin ada beberapa nanti yang ternyata yang tidak aman. Dan ternyata yang tidak aman itu memiliki karakter suara yang bagus, mungkin karena kurang persiapan atau terpeleset bernyanyinya, atau mungkin karena kurang SMS, akhirnya dia menjadi tidak aman. Nah, disinilah Rosa memegang peran penting, dan menurut gue itu berat banget karena dia harus menyelamatkan satu orang di antara beberapa nanti nih yang akan tidak aman. Sementara jatah untuk Dewan Juri itu sudah diambil semua empat-empatnya di minggu-minggu kemarin. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin ya cukup menyedihkan juga ya sebagai penonton, apalagi kalau kita melihat kualitas mereka itu luar biasa di 10 yang akan bertarung ini. Sementara privilege-nya cuma hanya satu saja. Dan mengapa kemarin itu memang ya mau nggak mau memang harus ada yang menjadi korban ya. Korban dalam tanda kutip gitu. Ya, siapa yang lebih bagus itulah yang akan menjadi akan masuk ke babak berikutnya. Mengapa tidak 3 atau 2 saja yang mengambil privilege itu? Tapi ya susah juga ya. Namanya juga hak prerogatif
prerogatif juri. Mungkin juri punya pertimbangan gitu ya, dan mungkin ada yang kaget juga gitu ya. Mas Anang menjagokan Femela tidak aman, akhirnya Femela bisa maju. Dan ada yang berpendapat barangkali ada yang suaranya lebih bagus lagi, tapi mengapa tidak diambil misalnya. Tapi bagaimanapun juga Mas Anang mungkin mempunyai penilaian sendiri gitu ya, karena Femela ini mungkin dia berpikir akan menjadi bintang di suatu saat nanti, walaupun mungkin suaranya masih bisa diasah lagi, tapi penampilannya menarik dan layak menjadi bintang. Barangkali itu pemikiran dari Mas Anang ya, walaupun tetap kontes ini adalah kontes nyanyi. Namun yang pasti banyak yang pro dan kontra, itu biasa. Nama juga ajang pencarian bakat, pasti ada sesuatu yang senang, tidak suka, tidak senang, atau juga yang kecewa, yang sedih dan marah pasti ada. Dan memang tugas Dewan Juri itu dengan expertise, dengan pengalamannya dimilikinya memang sangat berat ya, karena memang ada faktor ego juga, faktor favorit sendiri, dan masih banyak lagi. Itulah yang membuat mereka memilih kontesan-kontesan yang layak untuk diselamatkan, walaupun mungkin pengennya semuanya, tapi karena cuma jatah satu, ya udah, sudah 4-nya sudah hilang. Jadi bagaimana dengan minggu ini? Aduh, kayaknya memang sangat benar-benar benar-benar menyedihkan juga kalau ternyata nanti banyak yang bagus harus keluar karena privilege juri sudah habis dan hanya tinggal Rosa saja. Sepertinya kompetisi Indonesian Idol di season yang 11 ini semakin seru ya, karena selain banyak sekali penyanyi-penyanyi yang sudah malang melintang mengikuti berbagai ajang kompetisi reality show dunia nyanyi di berbagai televisi yang ada, tapi ada juga mereka yang baru pertama kali ikutan dan menjadi kambing hitam. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi kita tunggu saja di minggu ini, dan pasti akan banyak air mata dan pasti akan banyak kekesalan karena mereka harus segera pulang. Tapi itulah kompetisi ya, ada yang maju, ada yang harus kalah, ada yang menang gitu ya, dan mereka masih memiliki satu kesempatan lagi untuk nanti dipilih mungkin sekitar 12 atau 14 yang akan masuk ke babak spekta. Dan kita tunggu saja siapa nanti akan maju ke babak spekta, karena biasanya balik lagi tuh nanti di babak spekta ada pilihan juri dan ada pilihan dari SMS yang paling banyak. Nah, memang kalau ajang Indonesian Idol ini SMS itu memegang peranan penting juga ya. Jadi siapa yang memiliki SMS yang terbanyak itulah yang akan terus maju. Tapi rata-rata sekarang SMS terbanyak itulah yang memang memiliki kualitas vokal yang bagus, tidak hanya penampilan atau juga kecantikan atau ketampanan, tapi juga vokal menjadi yang utama. Oke lah, di tengah pro dan kontra dan orang yang banyak kecewa gitu ya, mengapa jagoan gue nggak masuk, mengapa ini masuk, mengapa itu keluar, tapi bagaimanapun juga itulah sebuah kompetisi. Dewan Juri punya penilaian sendiri dengan pengalaman mereka, dan kita sebagai penonton hanya bisa mendukung idolanya masing-masing. Semoga Indonesian Idol di tahun ini memiliki arti yang lebih besar gitu ya, apalagi di tengah pandemi, dan akhirnya bisa memilih 12 atau 14 nanti kontestan yang akan maju ke babak spekta. Itu benar-benar kontestan yang terbaik dari yang baik, walaupun mungkin ada penilaian-penilaian yang objektif, subjektif, itu kan adalah hal yang biasa. Namanya juga kan balik lagi tadi, ini adalah ajang pencarian bakat. Terima kasih yang sudah mendengarkan ocehan gue ya kali ini mengenai Indonesian Idol season 11. Mudah-mudahan saja ini ratingnya pasti akan naik ya, karena selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen. Kalaupun ada komen-komen positif negatif nggak apa-apa juga ya, nama juga semua orang berhak berpendapat. Kita jumpa lagi di komentar mengenai Indonesian Idol berikutnya. Saya Bo Sulaiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.